Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys. Welcome back. Channel saya Rahman Tanjung Official Channel. Jangan lupa ya like dan share serta subscribe channel ini. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan makalah dengan judul Membangun SDM Adaptif di Era Digital. Makalah ini diajukan sebagai salah satu tugas mata kuliah Organisasi Kepemimpinan dan Manajemen Personalia yang diampu oleh Bapak Didik Wahidin serta Ibu Okti Rosmala. Yuk kita simak. Latar belakang penelitian ini atau penulisan makalah ini yang pertama adalah karena adanya revolusi industri dari manual ke digital. Yang kedua, adanya perubahan cara bekerja, di mana cara bekerja di masa depan akan jauh berbeda dibandingkan dengan saat ini. Yang ketiga, tuntutan pengembangan SDM. SDM harus memiliki kompetensi khusus dan bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Dan yang terakhir, pilar visi Indonesia 2000, di mana salah satu pilar menekankan pada pembangunan SDM. Baik, kita bahas satu persatu ya latar belakang penelitiannya. Yang pertama, revolusi industri. Seperti kita ketahui bersama, saat ini kita berada pada revolusi industri 4.0 atau revolusi informasi 4.0. Seperti kita ketahui, yang pertama, kita waktu itu ada di posisi hunting society, di mana diawali pada pertengahan abad ke-18, yaitu pada tahun 1750 sampai 1850, di mana pada saat itu terjadi revolusi besar-besaran dari berbagai sektor, seperti pertanian, manufaktur, pertambangan, dan industri. Kemudian adanya penemuan listrik, gas, dan air telegraf menjadi awal kemunculan setelah industri tahap pertama. Revolusi model ini terlahir setelah adanya pada awal abad 20, yaitu antara tahun 1850 hingga tahun 1940. Pada saat itu listrik sudah mulai ditemukan, termasuk dalam perkembangan pipa gas, air, dan alat komunikasi. Setelah Perang Kedua berlangsung, revolusi industri lanjutan terjadi, atau sering disebut dengan revolusi teknologi. Manusia akhirnya sadar bahwa munculnya era baru setelah mesin yang era teknologi. Seluruhnya dimulai dengan ditemukannya ponsel genggam atau handphone, mesin kontrol, dan termasuk di dalamnya komputer. Saat ini, manusia telah hidup di era industri 4.0 dengan diawali dari revolusi internet yang tidak sekedar sebagai mesin pencari saja, tetapi lebih dari itu, seluruhnya telah terhubung dengan cerdas diawali dari penyimpanan awan atau cloud computing, perangkat yang terhubung dengan cerdas, sistem fisik, fiber, dan robotik. Sekarang bahkan kita akan menuju ke society 5.0 atau masyarakat 5.0 yang merupakan konsep yang dirumuskan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan dikemukakan di ajang CeBIT Hannover di kota Hannover, Jerman pada tahun 2017. Masyarakat 5.0 adalah suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia atau human center dan berbasis teknologi atau technological base yang dikembangkan oleh Jepang. Konsep ini lahir sebagai pengembangan dari revolusi industri 4.0 yang dinilai berpotensi mendegradasi peran manusia. Di revolusi industri tentunya kita mengenal banyak sekali kegiatan ekonomi digital, di mana banyak sekali perubahannya. Saat ini berbagai macam kebutuhan manusia telah banyak menerapkan dukungan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksi. Adanya perubahan dari toko fisik ke marketplace online, ojek dan taksi konvensional, transportasi konvensional mengarah ke transportasi online seperti Gojek, Grab, dan Uber. Belum lagi kegiatan ekonomi digital di berbagai bidang seperti sharing ekonomi, di bidang pendidikan adanya e-education, di bidang pemerintahan e-government, di bidang cloud kolaboratif, marketplace, online health service seperti Halo Dokter, Klik Dokter. Kemudian ada smart manufacturing, aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung proses pekerjaan di bidang manufacturing, smart city, serta smart appliance. Bisa kita ketahui bahwa potensi ekonomi digital Indonesia sungguh sangat baik. Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi pusat ekonomi digital di Asia Tenggara pada tahun 2020. Salah satunya melalui penerbitan roadmap e-commerce. Bisa kita lihat di sini dari katadata.co.id. Begitu banyak potensi ekonomi digital Indonesia, baik di bidang finansial teknologi atau fintech, di mana nominal transaksi per populasi tahun 2014 mencapai 747.000. Kemudian di bidang e-commerce, potensi transaksi Indonesia di tahun 2020 mencapai 130 miliar US dollar. Kemudian on-demand service, pangsa pasar Indonesia ini cukup tinggi, ada 63,4 juta pengguna ponsel pintar. Dan yang terakhir, Internet of Things atau IoT, di mana potensi pasar Asia Pasifik tahun 2020 menghadirkan 583 miliar US dollar.
Latar belakang yang kedua, adanya perubahan cara bekerja, di mana akan terjadi perubahan cara kerja antara saat ini dengan masa yang akan datang. Munculnya jenis pekerjaan baru, tenaga kerja multigenerasi dan beragam, tidak dibatasi struktur dan tempat, karir ditentukan pekerja, bukan perusahaan, adanya digitalisasi dan otomatisasi, dan yang terakhir, akses dan pengolahan data akan semakin masif. Dengan hal-hal tersebut tentunya akan berubah cara bekerja saat ini. Divisi Human Resources atau SDM yang berhubungan langsung dengan karyawan tentunya akan dipaksa untuk mengubah berbagai sistem dan cara kerja yang dimiliki agar bisa lebih efektif dan bersaing dengan perusahaan lainnya. Adapun perubahan-perubahan cara bekerja diantaranya menyangkut sistem rekrutmen online. Jika dulu menyebarkan brosur lowongan kerja ke calon kandidat, menyiapkan dan membawa kertas lamaran ke kantor langsung, kini mereka bisa dengan melalui aplikasi online, rekrutmen bisa mudah dilakukan. Digitalisasi pekerjaan administratif, adanya layanan pribadi karyawan atau self-employee service, manajemen kompensasi yang transparan, interaksi dengan karyawan melalui media sosial, sistem evaluasi terstandar, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ditawarkan oleh beberapa konsultan atau bahkan perusahaan itu merumuskannya sendiri melalui aplikasi evaluasi terstandar berbasis online. Dan yang terakhir, fleksibilitas dan adaptasi. Tuntutan pengembangan SDM, dengan perkembangan revolusi industri yang mengarah ke digitalisasi, SDM harus memiliki kompetensi khusus dan bisa menyesuaikan diri dengan perubahan, di mana era disrupsi merupakan era terjadinya perubahan dari cara manual menjadi serba digital. Dalam era disrupsi terjadi perubahan drastis mengubah tatanan kehidupan manusia dalam berbagai bidang termasuk dalam pengembangan SDM. Yang pertama, adanya bonus demografi di era digital. Jumlah orang Indonesia yang produktif di puncak bonus demografi di tahun 2030 akan berjumlah 2 kali dibandingkan dengan usia yang produktif. Bahkan menurut Oxford University, 47% pekerjaan akan hilang dalam 25 tahun ke depan dan akan digantikan dengan robot. Di sini jobless bukan berarti tidak lagi bekerja, tapi pekerjaannya yang diganti. Hal ini memberikan peluang kita untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas. Yang kedua, tuntutan pengembangan SDM adalah adanya personalisasi dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, di mana telah terjadi perubahan bagaimana bidang usaha berinteraksi terhadap pelanggan yang dibantu dengan adanya teknologi. Tetapi teknologi di sini bukan sebagai penyebab utama perubahan, melainkan adanya pola pikir atau mindset, yaitu bagaimana melayani customer atau klien secara lebih baik, bagaimana lebih dekat kepada mereka, dan bagaimana bisa lebih melakukan personalisasi kepada mereka. Tantangan keterampilan di masa yang akan datang, ini akan membutuhkan beberapa macam keahlian atau skill yang dibutuhkan di era digital. Yang paling tinggi adalah complex problem solving, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah yang asing dan belum diketahui solusinya di dalam dunia nyata. Kemudian dilanjutkan dengan adanya social skill, process skill, system skill, dan 15% dari cognitive abilities, yaitu skill yang terdiri antara lain cognitive flexibility, creativity, logical reasoning, problem sensitivity, mathematical reasoning, dan visualization. Berikut adalah 5 soft skill yang harus dimiliki di era digital. Yang pertama, motivasi, di mana memiliki dorongan dan keinginan yang kuat dalam mencapai tujuan bisnis dan organisasi dengan mengupayakan sekuat tenaga akan menghasilkan kinerja yang tinggi. Komunikasi, bisnis yang sukses itu akan terjalin ketika komunikasi dan koordinasi yang baik, sehingga akan terbangun tim yang solid dan mampu bekerjasama meraih prestasi dengan komunikasi yang baik. Segala kendala dan masalah bisnis juga akan lebih mudah diselesaikan, dan yang paling utama adalah pintar membangun komunikasi yang erat kaitannya dengan pemasaran. Yang ketiga, adanya pengendalian emosi, di mana dalam hubungan berbisnis perlu penguasaan metode mengelola dan mengendalikan emosi serta belajar berempati. Yang keempat, berpikir kreatif dan inovatif. Memiliki kemampuan berpikir cepat, kreatif, dan inovatif akan lebih mudah dalam menghadapi dan mengendalikan perubahan bisnis serta mempercepat dalam menemukan solusi dari setiap kendala dan perubahan yang ada. Dan yang terakhir adalah adanya integritas, di mana selalu memegang teguh norma dan etika bisnis untuk keberlangsungan jangka panjang. Bisnis yang demikian akan lebih terfokus pada karya dan perubahan. Latar belakang yang terakhir adalah adanya salah satu pilar visi Indonesia 2045, pembangunan nasional yang dicetuskan oleh Joko Widodo pada tanggal 30 Desember 2015 yang terdiri dari 4 pilar. Yang pertama, pembangunan SDM dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Yang keempat, ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Yang kesemuanya tentunya harus berlandaskan Pancasila.
Perumusan masalah untuk penelitian kali ini, yang pertama adalah bagaimana gambaran umum SDM di Indonesia saat ini, SDM seperti apa yang dibutuhkan di era digital, bagaimana strategi mengembangkan SDM yang adaptif. Adapun tujuan penulisan makalah ini, tujuan umum, menjelaskan tentang langkah-langkah membangun SDM yang adaptif di era digital. Tujuan khusus, mengetahui bagaimana gambaran umum SDM di Indonesia saat ini, mengetahui SDM seperti apa yang dibutuhkan di era digital, mengetahui strategi membangun SDM yang adaptif. Kajian pustaka pada penelitian ini berfokus pada yang pertama SDM, yang kedua tentang SDM adaptif, yang ketiga tentang era digital. Kita akan membahas tentang pengertian SDM atau sumber daya manusia. Di sini kami melampirkan beberapa pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama, Sony Sumarsono mengatakan bahwa SDM merupakan suatu usaha kerja atau jasa yang memang diberikan dengan tujuan dalam melakukan proses produksi. Dengan kata lain, SDM adalah kualitas usaha yang dilakukan seseorang dalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan jasa atau barang. Metis and Jackson mengatakan bahwa SDM merupakan suatu rancangan dari berbagai sistem formal pada sebuah organisasi dengan tujuan memastikan penggunaan keahlian manusia secara efektif serta efisien untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan sesuai dengan keinginan. Dan yang terakhir, pengertian SDM berdasarkan pendapat Melayu PH Sibuan, sumber daya manusia adalah keahlian terpadu yang berasal dari daya pikir serta daya fisik yang dimiliki oleh setiap orang. Fungsi sumber daya manusia. Yang pertama adalah sumber daya manusia dapat berfungsi sebagai tenaga kerja, di mana tenaga kerja disebut juga manpower, yaitu seluruh penduduk yang memiliki usia kerja produktif. Yang kedua, sebagai tenaga ahli. Sumber daya manusia dapat berfungsi sesuai bidang dan kemampuan, salah satunya adalah sebagai tenaga ahli bagi suatu perusahaan atau negara. Yang ketiga, sebagai pemimpin. Sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas lebih besar dengan skill dan pengalaman yang mumpuni dapat berfungsi sebagai pemimpin bagi suatu golongan perusahaan maupun organisasi. Yang keempat, sebagai tenaga usahawan. Sumber daya manusia yang dapat menjadi tenaga usahawan adalah mereka yang dapat melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan kemandirian dalam rangka menciptakan suatu produk baru yang bermanfaat bagi orang banyak maupun lingkungannya. Dan yang terakhir, fungsi sumber daya manusia berfungsi dalam pengembangan iptek. Sumber daya manusia mempunyai fungsi utama dalam penemuan dan pengembangan ilmu sehingga dapat digunakan untuk kemajuan dirinya sendiri, lingkungan, dan orang lain termasuk perusahaan atau grup organisasi. Pengertian SDM yang adaptif. SDM yang adaptif berasal dari kata SDM dan adaptif. Adaptif berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. SDM adaptif menurut Nihira adalah SDM dengan kemampuan untuk dapat melakukan kebebasan pribadi atau personal independence dan kemampuan beradaptasi secara pribadi atau personal adaptation. SDM adaptif menurut Kelly, Patton, dan Reynolds adalah SDM yang memiliki kematangan diri dan sosial seseorang dalam melakukan kegiatan umum sehari-hari sesuai dengan usia yang berkaitan dengan budaya kelompoknya. Jadi titik penting dari konteks perilaku SDM yang adaptif adalah sejauh mana kemampuan seseorang mengubah perilaku dirinya sesuai dengan kondisi di sekitar. Era digital. Era digital adalah sebuah masa atau zaman di mana hampir seluruh bidang dalam tatanan kehidupan sudah dibantu dengan teknologi digital. Era digital menurut Kemendikbud adalah masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Sedangkan teknologi digital sendiri didefinisikan sebagai teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung dengan internet. Teknologi digital dan era digital ini semua terjadi di era revolusi digital, yaitu perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital yang telah terjadi sejak tahun 1980 dan berlanjut sampai dengan hari ini. Pembahasan dalam makalah ini akan dibagi menjadi 3 subpembahasan. Yang pertama, gambaran umum SDM di Indonesia saat ini. Yang ketiga, SDM yang dibutuhkan di era digital. Yang keempat, strategi membangun SDM yang adaptif di era digital. Yuk kita bahas satu persatu. Gambaran umum SDM Indonesia. Banyak sekali yang menggambarkan bagaimana kondisi sumber daya manusia di Indonesia. Yang pertama, berdasarkan indeks daya saing digital. Ini mengukur kondisi ekonomi di suatu negara berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, adanya aspek input yang mencakup sejumlah pilar utama yang mendukung terciptanya ekonomi digital. Aspek output yang menggambarkan sejumlah pilar terkait ekonomi digital yang dihasilkan. Serta yang ketiga,
aspek penunjang yang mendukung secara tidak langsung pengembangan ekonomi digital. Bisa kita lihat, Indonesia di ranking Asia berdasarkan digital competitiveness atau daya saing digital berada di urutan ke-14 berdasarkan IMD World Competitive Center. Daya saing digital Indonesia di peringkat 56 dari 63 negara yang disurvei secara keseluruhan. Berdasarkan IMD World Talent Ranking 2020, secara nilai keseluruhan dari 63 negara yang disurvei, Indonesia berada di peringkat 45. Berikutnya, yang menggambarkan kondisi SDM di Indonesia berdasarkan Global Competitiveness Index atau Indeks Kompetitif Global. Bisa kita lihat, di tahun 2019, Indonesia berada pada peringkat 50 dari 141 negara. Sedangkan di tahun 2020, dari 131 negara, Indonesia melorot ke peringkat 85. Kemudian untuk mengukur kondisi SDM Indonesia yang lainnya adalah adanya Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Bisa kita lihat bahwa IPM tahun 2019 Indonesia berada pada poin 71,92. IPM ini dinilai dari 3, yaitu angka harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, serta harapan lama sekolah di sektor pendidikan, dan di sektor ekonomi atau daya beli adalah pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Gambaran umum Indonesia berikutnya berdasarkan nilai dari PISA. PISA adalah merupakan Program for International Student Assessment, yaitu studi internasional tentang prestasi literasi membaca, matematika, dan sains siswa sekolah yang berusia 15 tahun. Bisa kita lihat di sini, Indonesia di tahun 2019 dengan poin 396 berada di peringkat ke-71 dari 79 negara. Dari kemampuan kindersain, kemampuan matematika di tahun 2018 ada peringkat 73 dari 79 negara, dan kemampuan membaca ada di peringkat 74 dari 79 negara. Di mana dari hal tersebut bisa diketahui 5 persoalan pendidikan Indonesia, yaitu yang pertama, hampir semua SDM dan guru yang bagus berkumpul di sekolah yang bagus. Yang kedua, perundungan masih terjadi di sekolah. Yang ketiga, ketambahan tinggi dan kemampuan mengatasi trauma. Yang keempat, dari perkembangan pola pikir optimis, siswa Indonesia termasuk rendah. Dan yang terakhir, kecenderungan nilai sekolah lebih tinggi dibandingkan sekolah swasta. Inilah SDM yang dibutuhkan di era digital. Pada pidatonya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada rapat paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2018, beliau mengatakan bahwa aset paling penting dari bangsa Indonesia adalah manusianya. Karena itu, pemerintah tidak hanya memprioritaskan investasi fisik, tapi juga investasi sumber daya manusia, dengan terobosan kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang mampu bersaing di dunia internasional. SDM yang dibutuhkan di era digital, yang pertama adanya pengembangan teknologi digital dan aplikasinya sangat tergantung pada kesiapan SDM, di mana kesiapan SDM dalam memenuhi tuntutan pekerjaan harus diakreditasi pemerintah dan pelaku usaha. Setiap individu ini dituntut untuk mampu beradaptasi, yaitu dengan mengembangkan kompetensi, baik berupa kompetensi teknis maupun non-teknis. Technical skill diperoleh melalui pendidikan, vokasi, pelatihan, dan program sertifikasi teknis. Sedangkan soft skill yang dibutuhkan dalam era digital antara lain agility atau kelincahan, self-learning, leadership, dan collaboration. Bisa dikatakan bahwa SDM unggul merupakan SDM yang adaptif. Kinerja organisasi ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia. Berdasarkan buku yang ditulis oleh Dr. Andi Khaidir, terdapat 3 kunci sukses dalam era digital. Yang pertama, SDM yang unggul atau adaptif harus memiliki karakter. SDM yang berkarakter baik, karakter yang membanggakan, yang mempunyai tujuan positif dengan dilandasi nilai-nilai positif. Yang kedua, kompetensis. SDM yang kompeten di bidangnya masing-masing dengan hard skill maupun soft skill yang unggul. Yang ketiga, contribution. Tentunya SDM yang unggul atau adaptif bisa memberikan kontribusi yang positif, nilai tambah, tidak hanya untuk dirinya, tapi juga lingkungan di sekitar.
Berikut adalah 4 kemampuan utama yang harus dimiliki SDM di era digital menurut J. Asfari. Yang pertama, kemampuan memecahkan masalah kompleks dan dapat menjadi problem solver. Tentunya, masalah di era digital akan semakin kompleks dan semakin rumit. Yang kedua, dibutuhkan kemampuan untuk berkreativitas. Yang ketiga, kemampuan untuk berpikir secara kritis, bukan hanya sekedar di lingkungan internal, namun juga dalam kehidupan kemasyarakatan dan lingkungan sekitar agar timbul kepekaan sosial. Dan yang terakhir, tentunya dibutuhkan kemampuan berkomunikasi dan beradaptasi yang baik di era digital. Menurut Stephen Covey, bahwa SDM unggul memiliki 4 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, to learn, kebutuhan untuk selalu belajar. Love, kebutuhan dicintai dan mencintai. Yang ketiga, to live, kebutuhan untuk bertahan hidup. Dan yang keempat, to live legacy, kebutuhan untuk mewariskan sesuatu yang berharga. Di mana komponen SDM unggul dari keempat tersebut harus memiliki adanya passion, ketertarikan, atau passion, talent, bakat, conscience, kemudian need. Dari SDM unggul dan komponen SDM unggul tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. To learn itu ada pada pikiran atau otak kita, mind. To love ada pada hati kita atau jiwa kita, heart. To live ada pada badan kita atau tubuh kita, atau body. To live legacy ada pada semangat yang ada dalam diri. Berikut adalah jenis pekerjaan baru di era digital. Yang pertama adalah sosial media spesialis. Ini mengelola seluruh akun media sosial. Perusahaan juga memiliki tugas dalam perencanaan konten, penulis caption, dan strategi penjadwalan materi. Yang kedua, content writer, membuat konten tertentu dalam bentuk artikel yang diunggah di website perusahaan. Yang ketiga, video creator. Ini harus mampu membuat konsep yang matang agar pesan yang disampaikan dapat menarik perhatian masyarakat. Yang keempat, affiliate account manager, membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan klien dengan memanfaatkan program afiliasi untuk mempermudah penjualan produk perusahaan. Yang kelima, graphic designer. Graphic designer harus memiliki kreativitas yang tinggi agar mampu menghasilkan visual yang komunikatif dan sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan, dan bertugas membuat konten pemasaran perusahaan dalam bentuk gambar. Dan yang terakhir, data analyst. Data analyst memiliki tugas untuk menganalisa data yang nantinya bisa menjadi acuan bagi kemajuan sebuah bisnis di suatu perusahaan. Berikut ada UI atau UX designer, yaitu user interface atau user experience yang berkaitan erat dengan tampilan pada sebuah website. Berikut kami paparkan strategi membangun SDM yang adaptif. Yang pertama, harus adanya penguatan SDM Indonesia di era digitalisasi. Hal ini berdasarkan paparan yang disampaikan oleh SPRT Haryani selaku PLT Irjen Kemenak Republik Indonesia dalam seminar Navigating Indonesian Program tanggal 13 Oktober tahun 2018. Strategi yang pertama adalah adanya penguatan kompetensi. Penguatan kompetensi SDM dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu, orientasi program sesuai kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi harus diubah. Tujuannya supaya bisa menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai entrepreneur society atau employee competence yang berbasis teknologi informasi. Strategi kedua adalah penguatan dan konsisten terhadap nilai budaya bangsa. Dengan penguatan nilai yang bersumber dari ajaran agama dan keanekaragaman budaya bangsa, nilai tersebut harus menjadi dasar perilaku setiap individu dalam upaya membangun bangsa dan negara. Dan yang strategi ketiga adalah jangan pernah lelah mencintai Indonesia, menguatkan rasa cinta setiap warga negara kepada bangsa dan negaranya dengan segala aspek keberagaman di Indonesia. Peran orang tua dalam menyiapkan anak menjadi SDM adaptif di era digital. Tentunya untuk mempersiapkan SDM adaptif di era digital butuh juga dukungan dan peran dari orang tua. Di antaranya adalah orang tua agar bisa menambah pengetahuan tentang di era digital ini, mengarahkan penggunaan perangkat dan media digital dengan tepat. Kemudian mengimbangi waktu penggunaan media digital dengan interaksi di dunia nyata. Meminjamkan anak perangkat digital sesuai keperluan, memilihkan program atau aplikasi positif, mendampingi dan meningkatkan interaksi, dan yang terakhir, gunakan perangkat digital secara bijaksana.
Langkah-langkah SDM dalam memenangkan persaingan di era digital, menurut David Ulrich, pertama adalah demystifying the new digital, yaitu memahami peran teknologi sebagai sumber informasi. Yang kedua, building a digital business plan, persiapkan dan melakukan 6 langkah digital business plan. Yang ketiga, building a digital HR plan, mengenal dan memerankan 4 fase digital HR plan atau rencana sumber daya manusia. Yang keempat, creating agility to respond to future technology change, membentuk agility atau kelincahan melalui definisi, assessment, stakeholder, dan praktik sumber daya manusia. Dan yang terakhir, using digital to create organization and personal change, yaitu membentuk budaya perusahaan dan personal brand dalam bentuk digital. Adapun 6 fase agenda bisnis digital menurut David Ulrich adalah: pertama, build a business case, membangun awareness terhadap tren digital, facilitate the team, membentuk dan memfasilitasi tim yang multifunction, articulate business digital outcomes, mendefinisikan digital business outcome, audit current digital state, melakukan audit terhadap kondisi digital saat ini, craft digital business agenda state, mengagendakan strategi bisnis digital, implement the digital business plan, menciptakan dan merencanakan program implementasi bisnis. Berikut adalah contoh agenda bisnis digital. Harusnya adanya vision, visi, goals, tujuan, action, tindakan, serta follow up, tindak lanjut. Empat fase digital human resources menurut Dave Ulrich. Yang pertama adalah HR efficiency. Yang kedua, HR innovation atau effectiveness. Yang ketiga, information, dan yang keempat, connection atau experience, di mana HR efisiensi membangun platform teknologi untuk efisiensi manajemen sumber daya manusia melalui sistem sumber manusia yang ada saat ini, Oracle, SAP, dan Workday. Yang kedua, HR innovation, yaitu menggunakan teknologi untuk praktek human resources seperti recruitment, training, penilaian, komunikasi, dan proses pekerjaan. Yang ketiga, terkait dengan information, yaitu membagikan informasi untuk bisnis, mengakses data, membawa informasi eksternal ke dalam perusahaan. Dan yang terakhir, connection or experience, yaitu menciptakan employee experience, membangun emotional connection, membangun social network, membagikan pengalaman melalui teknologi. Kunci kesuksesan percepatan penyiapan SDM teknologi digital nasional. Yang pertama, perlu adanya peran di pemerintahan. Yang kedua, adanya tata kelola kelembagaan digital. Yang ketiga, adanya partisipasi digital. Dan yang keempat, tentunya didukung infrastruktur teknologi digital. SDM adaptif untuk mendukung kota cerdas. Menurut Togar M. Simatupang, di sini bisa kita lihat berawal dari traditional city ke smart city atau kota cerdas. Harus didukung dengan infrastruktur teknologi, informasi, komunikasi, dan digitalisasi, serta adanya penggunaan sistem informasi yang terintegrasi, mulai dari data manual sampai ke optimalisasi kota cerdas. Model pengembangan SDM menghadapi era digital. Berikut adalah alur model pengembangan SDM menghadapi era digital, di mana melalui kebijakan teknologi digital. Dalam konteks nasional, dibutuhkan adanya kelembagaan, sistem pendidikan, pasar tenaga kerja, kerangka legal, dan sistem hubungan industri. Kemudian kultur teknologi dan kemitraan sosial. Kebijakan teknologi digital harus didukung oleh strategi pengembangan SDM teknologi digital melalui perencanaan SDM teknologi digital, gerakan literasi digital, standarisasi dan sertifikasi, pendidikan, tanggung jawab inovasi, serta ekosistem inovasi, di mana kesemuanya tersebut berdasarkan capaian individu dilihat dari aktualisasi diri dan kompetensi, didukung dari bidang industri, yaitu kemampuan riset dan pengembangan, kemampuan organisasi dan teknologi, pengembalian investasi karyawan. Di bidang pendidikan, lulusan yang mampu bekerja, dan hasil-hasil inovasi. Dan pemerintah tentunya diharapkan adanya formasi keterampilan serta memberikan kesejahteraan. Agenda prioritas peningkatan produktivitas dan daya saing SDM dalam menghadapi era digital berdasarkan rancangan teknokratik RPJMN tahun 2020-2024. Disebutkan bahwa agenda yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri, adanya kemitraan antara bidang pendidikan dan pelatihan vokasi yang tentu dengan memperhatikan dunia usaha dan dunia industri.
Yang kedua, adanya penguatan pendidikan tinggi yang berkualitas. Dan yang terakhir, agenda prioritas peningkatan produktivitas dan daya saing SDM dalam modern era digital adalah adanya peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi. Peran pendidikan tinggi di sini diharapkan di era digital, peran pendidikan tinggi tetap memiliki tridharma. Dharma yang pertama adalah menciptakan lulusan yang bermutu, yang kedua menghasilkan ipteks yang bermanfaat, dan yang terakhir hasil inovasi yang memberdayakan dengan kolaboratif, replikatif, terstandar, terakreditasi, bertransformasi digital, dan mandiri secara keuangan dan teknologi, dan bermisi tujuan pembangunan berkelanjutan. Oke, demikian saja paparan dari saya, Rahman Tanjung. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.